Halo semuanya, sahabat Ruang Ilmiah, kembali lagi di channel Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat Ruang Ilmiah. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan populasi dan sampel. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, saya melakukan penelitian korelasional. Jika populasinya sebanyak 109 siswa yang terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C, kelas 5D. Nah, jika saya ingin memilih satu kelas saja, kemudian pertanyaannya bagaimana menentukan jumlah sampelnya. Nah, kalau saya melihat di sini ya, dia mengambil populasinya, ada populasi 109 siswa, kemudian yang dia ambil adalah kelas 4 kelas, ya, yang diambil hanya kelas 5 saja. Jadi ada 4 kelas, kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C, serta kelas 5D. Nah, secara populasi sebenarnya ini seragam, tidak berstrata, jadi tidak membedakan atau tidak bertingkat, tidak membedakan antara populasi yang satu dengan populasi yang lain. Sehingga sangat mudah dalam menentukan sampel. Nah, jadi tidak perlu menggunakan stratified random sampling. Jadi yang hanya Anda gunakan sebenarnya salah satunya adalah menggunakan simple random sampling. Namun di sini kalau saya melihat ya, setiap kelas ini tentunya dari segi jumlahnya akan berbeda-beda. Kelas 5A tentunya jumlah populasinya itu berbeda dengan kelas 5B. Juga kelas 5B akan berbeda populasinya kelas 5C dan kelas 5D. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa jumlah sampel yang kita ambil setiap kelas agar proporsional? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Apakah kita mengambil semua populasi? Kalau kita mengambil semua populasi itu terlalu banyak. Atau misalnya kita mengambil sedikit demi sedikit ya, mengambil sampel setiap kelas ini, maka yang menjadi pertanyaan, setiap kelas itu berapa sampel agar setiap kelas itu proporsional dalam hal pengambilan sampelnya. Nah, solusi pertama yang saya bisa kasih saran ya. Yang pertama, karena ini homogen, maka semua populasi, ya baik itu kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C maupun kelas 5D, itu bisa digabungkan. Ini kalau digabungkan kemungkinan sebanyak 109 siswa. Karena homogen, maka bisa digabungkan dan kita bisa mengambil dengan cara menggunakan rumus Lovin. Sehingga mendapatkan sampel dari total 109 itu. Nah, total itu sampel yang kita ambil itu kemudian kita lanjutkan dengan pengambilan sampel secara acak atau simple random sampling. Nah, tetapi ini yang menjadi kesulitan. Ya, kalau misalnya kita mengambil secara acak, kemungkinan besar akan terjadi ketimpangan di mana jumlah sampel di kelas 5A itu akan berbeda jumlahnya dengan kelas 5B dan kelas 5C. Maka hal yang perlu atau yang bisa dilakukan adalah dengan cara eh, pengambilan sampel secara profesional. Itu yang kedua. Nah, jadi yang pertama bisa digabungkan saja populasinya dengan menggunakan rumus Lovin sehingga Anda dapat sampel. Dari sampel itu kemudian Anda mengambil secara acak. Kemudian yang kedua, Anda bisa menggunakan pengambilan sampel secara proporsional. Jadi setiap kelas itu dengan jumlah populasi misalnya kelas 5A, secara proporsional dalam pengambilan sampel itu berapa jumlah sampel yang bisa diambil dari populasi kelas 5A. Begitu juga kelas 5B, kelas 5C, dan kelas 5D. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ya. Di sini dia mengatakan bahwa penelitian saya populasinya dari semester 1 sampai semester 7. Sedangkan yang saya pakai semester 3 dan 5 dari seluruh anggota kelas itu. Nah, dari anggota kelas itu ya jadi yang dia pakai semester 3 dan 5, kemudian penarikan sampel yang akan saya gunakan itu seperti apa? Nah, di sini dia sudah sebutkan bahwa populasinya dari semester 1 sampai semester 7. Sekarang dengan sesukanya, ya, dengan keinginannya, dia akan memakai semester 3 dan semester 5. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini nanti ya, jadi pertanyaan penguji atau menjadi pertanyaan pembimbing, kenapa dia harus mengambil semester 3 dan semester 5? Bukan semester 7,
dan bukan semester 1, semester 3 dan 5. Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Kita tidak bisa menentukan sendiri menentukan seenaknya sendiri semester 3 dan 5. Tetapi harus ada dasar kita menentukan semester 3 dan 5 dan tidak semester 7 dan tidak juga semester 1. Nah, kalau punya dasar seperti itu, maka kita bisa menggunakan yang namanya proposif sampling. Jadi proposif sampling itu dilakukan secara sengaja. Dilakukan secara sengaja ini tentunya dengan kriteria tertentu, sehingga kita mengambil sampel, kita mengambil populasi dari semester 3 dan semester 5 ini. Ya, tidak mengambil semester 1 dan semester 7. Tapi kalau saya melihat ini sifatnya homogen ya. Populasinya homogen dari semester 1 sampai semester 7. Sehingga tidak ada alasan ketika Anda hanya mengambil semester 3 dan semester 5. Tidak ada alasan. Kecuali misalnya itu berbeda. Ya, populasinya berbeda. Contohnya ada orang Papua dan ada orang non-Papua. Nah, itu bisa mengambil sampel secara sengaja atau menggunakan proposif sampling dengan mengambil sampel yang populasinya orang Papua saja. Nah, berdasarkan warna kulit, ya, jadi kriteria orang Papua itu seperti apa? Berdasarkan warna kulitnya, kemudian rambutnya, kemudian bisa dilihat dari lama tinggalnya, berapa lama dia tinggal, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria tersebutlah yang menjadi dasar kita untuk melakukan atau pengambilan sampel secara sengaja, secara proposif sampling. Nah, ini tidak ada alasan ya. Anda tidak ada alasan ketika Anda hanya mengambil semester 3 dan semester 5. Kalau Anda menggunakan proposif sampling, itu tidak ada alasan. Tidak ada kriteria khusus Anda mau mengambil semester 3 dan semester 5 saja. Tidak mengambil semester 1 dan semester 7. Sedangkan di sisi lain, bahwa semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7, ini populasinya homogen. Kalau mau dibilang misalnya kriterianya bagi mahasiswa yang masih baru ya, masih baru. Nah, masih baru itu kan bisa semester 1, bisa semester 3. Tapi di sini ada semester 7 dan semester 5. Jadi alasan tersebut itu tidak terpakai karena tidak memenuhi kriteria itu. Jadi kalau Anda bisa mau mengambil semester 3 dan semester 5, harus ada alasan tertentu yang menunjukkan kriteria spesifik ya, kriteria khusus kenapa Anda mau mengambil secara sengaja semester 3 dan semester 5. Nah, saran saya adalah karena populasinya seragam semuanya, semester 1 sampai semester 7 ini, maka bisa menggabungkan kesemuanya populasi, kemudian Anda mengambil sampel dengan cara proposif sampling. Atau bisa secara sensus kalau Anda misalnya mau mengambil semua. Tetapi kalau karena terlalu banyak, Anda mau mengambil sedikit, bisa mengambil berdasarkan kelas secara proporsional. Ya, pengambilan sampel secara proporsional. Karena setiap kelas ini, setiap populasi di dalam kelas, semester 1 sampai semester 7 ini pasti dari segi populasinya, ini akan berbeda-beda. Jumlahnya berbeda-beda. Maka harus diambil secara proporsional untuk setiap kelasnya. Untuk setiap semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Berapa jumlah populasi semester 1, kemudian kita mengambil sampel untuk mewakili populasi dari semester 1. Begitu juga semester 3. Kita pengambilan sampel secara proporsional, semester 3 itu jumlahnya berapa yang kita ambil sampelnya. Untuk mewakili populasi dari semester 3 dan seterusnya. Nah, kemudian setiap sampel dari semester 1 dan semester 3, semester 5, dan semester 7 itu kemudian bisa digabungkan menjadi sebuah sampel yang besar yang bisa kita ambil untuk dijadikan responden. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Untuk teknik sampling ini apakah bisa digunakan di wilayah kerja sebuah puskesmas? Jadi dia mengambil sampel di puskesmas, khusus populasi ibu hamil yang umur mungkin 12 tahun ke atas ya. Karena sifatnya heterogen, jadi sampel yang diambil yaitu dengan cara eksidental atau bisa menggunakan proposif sampling.
atau dilakukan secara sengaja. Untuk pertanyaan berikut, penelitian komparatif, ya, perbandingan hasil belajar antara siswa reguler dan boarding school. Nah, ini menggunakan dua sekolah karena membandingkan antara sekolah siswa reguler dan siswa boarding school. Nah, siswa reguler ini terdapat dua kelas, yaitu 8A dan 8B, dengan jumlah populasi kalau digabungkan menjadi 51 siswa, sedangkan boarding school ini terdapat 6 kelas, ya, dengan jumlah total 230. Nah, ini namun dibedakan, ya, untuk boarding school. Ini kelas 8A, 8B, dan 8C ini kelas perempuan, dan kelas 8D, 8E, 8F ini kelas laki-laki. Nah, ini populasinya homogen sebenarnya, ya. Homogen itu bisa menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling. Nah, antara dua itu. Cuma hanya caranya saja yang berbeda. Nah, bisa menggunakan itu, ya, kalau kita menggunakan misalnya cara pengambilan sampel menggunakan random sampling atau systematic random sampling, maka yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah sampelnya. Nah, oleh karena itu kita bisa digabungkan terlebih dahulu jumlah siswa, ya, 8A, 8B untuk kelas reguler, yaitu berjumlah 51 populasi, itu sudah digabungkan jumlah 51. Namun berapa jumlah sampelnya? Nah, itu yang harus ditentukan. Sebenarnya cara penentuan sampel itu bisa semakin banyak sampel itu kan semakin bagus, ya, semakin mendekati populasi itu semakin bagus. Nah, Anda bisa mengambil 51 siswa ini, bisa juga diambil semua. Atau misalnya mengambil 30 juga tidak masalah, minimal 30. Atau bisa menggunakan rumus Slovin untuk mengambil dari 51 siswa. Tetapi karena ini populasinya sedikit, maka saya sarankan mengambil minimal 30 siswa, 30 responden, atau mengambil semua, yaitu 51 siswa. Nah, kemudian yang kedua, ini di boarding school-nya. Boarding school ini bisa digabungkan, ya, berjumlah 230 siswa, karena terlalu banyak populasinya, maka Anda bisa menggunakan Slovin. Menggunakan Slovin atau bisa juga mengambil paling sedikit minimal 30 responden. Tetapi kekurangannya ini karena ada kelas perempuan dan kelas laki-laki ini dibedakan, nanti akan terjadi timpang. Bisa saja kelas laki-laki lebih banyak diambil dan kelas perempuan lebih sedikit karena digabungkan. Terlebih dahulu setelah pengambilan sampel itu menggunakan Slovin, ya, setelah didapat jumlah sampelnya dari populasi di kelas boarding school ini, kemudian Anda bisa mengambilnya secara merata, ya, secara adil. Mengambil misalnya ternyata didapat 30 sampel dari boarding school ini, kemudian mengambil 15 kelas laki-laki dan 15 kelas perempuan. Atau bisa juga berapa total dari kelas perempuan. Nah, total dari kelas perempuan itu kemudian kita mengambil sampel di kelas perempuan, kemudian kita mengambil sampel di kelas laki-laki dengan menggunakan rumus Slovin atau mengambil sampel minimal 30 dari masing-masing kelas, baik kelas perempuan maupun kelas laki-laki. Atau dengan kata lain juga bisa mengambil secara proporsional, ya, secara proporsional untuk sampel dari jumlah populasi di kelas perempuan dan sampel dari jumlah populasi di kelas laki-laki. Nah, untuk simple random sampling ini sebenarnya cara. Jadi cara pengambilan sampel itu menggunakan cara secara acak. Tetapi berbeda dengan penentuan sampel. Penentuan sampel itu berapa jumlahnya, ya. Jadi angkanya. Berbeda cara dan angka. Kalau simple random sampling itu cara pengambilan sampelnya seperti apa, tetapi yang akan kita ambil itu jumlahnya berapa dari populasi. Nah, kalau dari 230 itu jumlahnya berapa yang kita ambil. Nah, apakah 30, apakah 100, apakah 200, dan seterusnya.
Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, untuk di boarding school ini, dari total populasi 230 itu bisa digabungkan ya, 230 populasi itu digabungkan dari perempuan dan laki-laki, kemudian Anda mengambilnya menggunakan Slovene, ya, mengambil sampelnya. Atau dengan cara lain, dari populasi jumlah kelas perempuan, berapa sampel yang ditarik, kemudian dari jumlah populasi kelas laki-laki, berapa sampel yang ditarik. Nah, kemudian digabungkan. Itulah total sampel yang diambil di boarding school. Selanjutnya ada pertanyaan, penelitian saya populasinya tidak diketahui. Nah, populasinya tidak diketahui, kemudian soalnya mencangkup wilayah, berarti pakai cluster sampling kan, Pak? Nah, apakah masih harus pakai Slovene biar bisa menentukan sampelnya? Nah, ini kalau kalau tidak diketahui populasinya, maka sudah benar ya menggunakan eh, pengambilan sampel wilayah, ya menentukan sampel wilayahnya terlebih dahulu, cluster sampling bisa, karena populasinya ini masih terlalu luas sehingga menggunakan cluster sampling. Namun cluster sampling ini hanya masih sebatas pengambilan sampel berdasarkan wilayah. Pengambilan sampel berdasarkan wilayah. Belum pengambilan sampel berdasarkan subjeknya. Itu artinya masih luas. Nah, cluster sampling ini kan masih bisa mencakup wilayah dari wilayah provinsi, wilayah kabupaten, maupun wilayah kecamatan. Kecamatan ini bisa saja sampai 10 kecamatan. Nah, sekarang kita mau ambil kecamatan yang mana? Nah, itu yang menjadi persoalan. Persoalan apakah menggunakan Slovene? Ya, kalau kita sudah bisa menentukan wilayah yang mana, ya kampung yang mana, ya, kecamatan yang mana, dan kampung yang mana. Apakah ada beberapa kampung? Kalau misalnya kita menentukan dari 10, misalnya dari eh, satu kecamatan ada 10 kampung, maka kita bisa menentukan ya sampai wilayah tersebut ya berapa jumlah kampung yang kita ambil untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, setelah cluster sampling tentunya kita bisa menggunakan proposis sampling, eh, apa namanya, pengambilan sampel dengan cara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya karena wilayah itu dilihat dari segi komoditasnya, dilihat dari sisi demografinya dan sebagainya. Sehingga kita mengambil wilayah tersebut. Nah, itu dilakukan dengan cara sengaja. Kemudian setelah itu baru kita mengambil subjeknya. Subjek siapa yang akan kita teliti? Kan ini belum diketahui subjeknya. Siapa yang diteliti? Ya, apakah petani? Apakah berdasarkan profesi tertentu? Apakah berdasarkan umur atau berdasarkan segmentasi tertentu, ya, segmen-segmen tertentu. Nah, ini yang harus ditetapkan, yang harus ditentukan sehingga kita bisa menentukan populasinya siapa. Jadi di sini belum jelas ya populasinya siapa, kemudian baru kita bisa menentukan bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Dengan demikian, penjelasan saya dengan beberapa pertanyaan seputaran mengenai populasi dan sampel. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat di ruang ilmiah ini. Sekian dan terima kasih.